agar yang sekarang sudah dapat bantuan tahun depan tetap bisa dapat. Ini yang perlu kalian lakukan. Lalu juga buat teman-teman yang tahun ini tidak dapat bantuan lagi, agar tahun depan bisa dapat bantuan, kalian wajib melakukan beberapa ini agar kalian di tahun depan bisa dapat bantuan lagi, baik bantuan PKH, BPNT, PIP, ataupun juga bantuan dari menteri lainnya. Semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, sekarang update info sangat penting dari Kemensos, di mana ini update juga untuk pencairan bantuan di tahun depan, di tahun 2024, karena sudah dipastikan untuk program pemerintah untuk bansos tetap berlanjut dengan bantuan-bantuan yang juga sama dengan bantuan ini. Dan juga teman, saya akan bahas secara lengkap dan juga rinci untuk teman-teman KPM, baik PKH, BPNT, dan juga bantuan lainnya, agar yang sekarang sudah dapat bantuan tahun depan tetap bisa dapat. Ini yang perlu kalian lakukan. Lalu juga buat teman-teman yang tahun ini tidak dapat bantuan lagi, agar tahun depan bisa dapat bantuan, kalian wajib melakukan beberapa ini agar kalian di tahun depan bisa dapat bantuan lagi, baik bantuan PKH, BPNT, PIP, ataupun juga bantuan dari menteri lainnya. Jadi buat teman, pastikan kalian simak info lengkapnya secara utuh dari awal sampai akhir video, karena banyak info penting ini pun juga resmi dari pendamping dan juga info dari pusat untuk hal-hal aturan baru yang makin ketat di tahun 2024. Jadi buat teman, seperti biasa, buat yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak tinggalan info terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP, dan juga program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman-teman, sudah satu mulai, please bantu supportnya dengan cara klik tombol like dan juga komen bawah bagaimanakah update bantuan kalian. Jika ada kabar pencairan bantuan yang baru cair, infokan. Jika ada yang belum cair tapi sudah dicek bansos, infokan teman-teman. Jadi sering update di kolom komentar di bawah. Jadi buat semua yang sudah like, subscribe, komen, dan juga share, terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan, teman-teman. Oh ya teman, ini infonya juga dari teman kita ya, pendamping Rizwan, teman-teman. Jadi kalian pun juga kalau mau tahu info juga bisa follow Instagramnya dia ini. Jadi terima kasih buat Rizwan untuk informasinya mengenai hal penting untuk pencairan bantuan di tahun 2024. Nah, oke, yang pertama kita mulai dari teman-teman yang sudah dapat bantuan sampai dengan di bulan Desember ini, baik bantuan PKH, BPNT, di mana di cek bansos itu sudah berubah sampai dengan alokasi Desember. Jadi baik Oktober-Desember yang lewat PT Pos ataupun juga November-Desember yang lewat KKS. Jadi pastikan teman-teman kalian juga melakukan ini agar bantuan kalian tetap bisa cair sampai dengan tahun depan, teman-teman. Nah, jadi yang pertama, buat teman-teman yang sudah dapat bantuan sampai dengan hari ini ataupun juga periode terakhir ini, agar tahun depan bisa dapat, kalian harus tetap selalu mengupdate dan juga selalu mengikuti aturan-aturan yang ada di Kemensos, terutama aturan-aturan baru, teman-teman. Jadi contoh, buat teman-teman yang memang sekarang kalian sudah memenuhi syarat untuk bantuan dari Kemensos, baik PKPNT, pastikan tidak ada yang berubah. Misalnya, sebelumnya kalian punya komponen mungkin anak SMA, terus tahun depan mereka sudah tidak SMA lagi, sudah kuliah. Nah, kalau ini otomatis kalian nanti akan dicabut untuk bantuan yang SMA-nya. Ataupun juga sebaliknya, kalian punya komponen anak SD, terus mau ke SMP, pastikan diurus, diupdate agar nanti juga tetap bisa terdata di cek bansos. Jadi nanti juga di TTK juga terdata. Jadi nanti akan diupdate dari yang sebelumnya sebagai komponen PKH SD berubah menjadi komponen PKH SMP, teman-teman. Dan pun juga banyak teman-teman jika menanti diminta untuk mengumpulkan KK terbaru oleh pendamping ataupun juga ada informasi perubahan, pastikan juga kalian selalu mengikuti update-nya dari pendamping. Jika ada kumpul bulanan, juga pastikan datang untuk tahu update dan juga mungkin ada koleksi data dari pendamping agar kalian juga bisa tahu apa yang perlu kalian siapkan, perlu kalian setorkan, agar nanti data kalian selalu padan, selalu update di DTKS, di Kemensos, agar selalu bisa dapat bantuan ini. Dan juga pastikan kartu KKS jangan sampai hilang, dan juga pastikan juga kalian selalu memenuhi syarat, karena emang itu juga harus menjadi dasar kenapa kalian tetap bisa layak untuk bantuan ini, teman, seperti itu. Nah, kemudian
Untuk teman-teman yang sebelumnya pernah dapat bantuan, tapi akhirnya di periode ini nggak dapat lagi bantuan, ini kalian bisa melakukan beberapa hal teman-teman. Karena emang juga ini pun juga sangat ketat di tahun depan. Jadi buat teman-teman juga yang kemarin tiba-tiba bantuannya terputus, harusnya dapat bantuan, tapi kenapa di periode Desember ini nggak dapat, ini ada beberapa hal yang juga menjadi utama teman-teman. Terutama data di KK atau KTP kalian. Nah, jadi teman-teman, menurut informasi ya, jadi teman-teman banyak yang tidak ada bantuan lagi, itu karena adanya keterangan sebagai pekerja teman-teman. Jadi buat teman-teman yang keterangannya sebagai pekerja swasta, atau mungkin ada yang masih mahasiswa, nah ini sebaiknya kalian segera update teman-teman. Update-nya ubah menjadi pekerja lepas. Nah, menurut dari pendamping dan juga yang dari pusat, dengan keterangan pegawai atau pekerja lepas, ini tidak akan mempengaruhi bantuan kalian. Artinya kalian yang tetap layak untuk bantuan karena kalian seharusnya adalah pegawai lepas atau pegawai serabutan. Jadi bukan pegawai swasta yang bekerja di sebuah instansi ataupun juga sebuah perusahaan, teman-teman. Jadi kalian bisa ke Dukcapil, lalu juga bisa datang ke Dinas Sosial untuk dibuatkan aduan agar nanti bisa usulan untuk mengubah data kalian di KK, di KTP, agar yang sebelumnya dari pekerja swasta itu berubah menjadi pekerja lepas. Ini pun juga mungkin bagi kalian simpel teman-teman, tapi juga menjadi aturan terbaru juga di tahun depan. Jadi untuk amannya, saran saya kalian, baik yang sudah dapat dan juga belum dapat, ini kalian wajib untuk, dan sebaiknya saya sarankan untuk mengubah menjadi keterangannya menjadi pegawai lepas, teman-teman, seperti itu. Lalu juga buat teman-teman yang sebelumnya belum dapat juga bantuan di periode terakhir ini, kalian juga bisa melakukan usulan ulang di cek bansos teman-teman di aplikasinya untuk didata ulang dan juga diverifikasi ulang apakah kalian masih layak untuk dapat bantuan pemerintah sesuai dengan komponen dan juga kategori di keluarga kalian, teman-teman, seperti itu. Kemudian, untuk teman-teman baik KPM, PKH, BPNT yang punya komponen SD, SMP, SMA, ini pastikan data-data anak kalian baik di Dapodik, di Dukcapil, dan juga operator sekolah harus sinkron, teman-teman. Jadi pastikan kalian cek di Dapodik, di Dukcapil, di operator sekolah, itu semuanya sama, baik nama lengkapnya, nggak ada perubahan, NIS-nya, lalu juga tempat tanggal lahir, itu harus sesuai semua agar padan, agar nanti jika periode selanjutnya di tahun depan ada pencairan, dan dicek data kalian di 3 tempat ini disesuaikan itu semuanya padan, itu tetap bisa cair bantuannya. Karena jika nanti ada perubahan data sedikit saja di antara Dukcapil, Dapodik dan juga operator sekolah, itu nanti bisa bermasalah dan membuat bantuannya tidak cair, teman-teman, seperti itu. Lalu, untuk teman-teman juga yang punya komponen ibu hamil, lansia, balita, disabilitas juga, ini pun juga pastikan datanya selalu padan antara data di Dukcapil dan juga data di 6NG ataupun di DTKS, teman-teman. Jadi baik usianya pastikan kalian cek apakah namanya juga sama. Jika tidak ada perbedaan sudah aman, tapi kalau ada perbedaan kalian bisa infokan ke pendamping atau juga ke dinas sosial agar nanti bisa diupdate datanya agar nanti padan. Karena emang tahun depan akan semakin ketat dan juga akan benar-benar diseleksi secara benar apakah datanya sudah padan semua, karena jika emang ada perbedaan data itu nanti tidak akan bisa cair dan perlu diverifikasi ulang, atau bahkan jika emang tidak ada perubahan dalam waktu tertentu itu nanti akan digantikan dengan KPM lain yang dianggap lebih layak ataupun juga datanya lebih padan dibandingkan data kalian, teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman semua itu sih poin-poin pentingnya. Jadi pastikan buat teman-teman semua kalian tahu apakah aturan-aturan yang dilanggar atau tidak boleh oleh Kemensos untuk skala bantuan, pastikan jangan dilanggar. Lalu pastikan kalian selalu update, selalu padankan data, terutama buat teman juga yang punya anak sekolah di Dukcapil, di Dapodik, operator sekolah harus sinkron. Lalu juga untuk yang punya komponen ibu hamil, balita, ataupun juga komponen lansia, itu juga harus selalu padan, selalu ada update, dan juga pastikan tidak ada perubahan data di data kalian, terutama untuk kepala keluarga juga ataupun juga anggota keluarga yang bekerja. Saran saya diubah menjadi pekerja lepas agar nanti bisa tetap mendapatkan bantuan di tahun-tahun berikutnya, teman, seperti itu ya. Jadi sekian, teman, dari saya, semoga bermanfaat. Jadi semua pastikan kalian juga share info ini karena penting banget buat teman kalian semua, karena dengan kalian berbagi informasi ini itu juga bisa membantu teman-teman lain agar tetap bisa dapat bantuan pemerintah, karena memang mereka juga pasti membutuhkan dan juga layak untuk dapat bantuan ini, teman, seperti itu. Jadi sekian dari saya. Buat yang suka, please kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus, dan pastikan kita ketemu lagi di next video.
Dadah.